Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Selamat berakhir pekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam gitu pada salama. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Nah, teman-teman, kali ini saya membuat vlog konten untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di Facebook dan di YouTube saya. Ini saya baru habis membersihkan kamar. Hari ini hari Sabtu, saya libur. Jadi kali ini saya bikin konten tentang bagaimana sih bisa kerja ke Arab Saudi dan umumnya ke luar negeri. Nah, di sini saya mau berbagi ke teman-teman bagaimana prosesnya. Jadi untuk ke luar negeri itu tentunya kita harus tahu link yang resmi yang terdaftar di pemerintah dan telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk memfasilitasi pekerja atau warga negara Indonesia yang mau ke luar negeri. Nah, tetapi tentunya sebelum ke luar negeri itu teman-teman, kita harus lebih dahulu mengurus paspor. Nah, itu yang utama, paspor. Jadi kita harus ke imigrasi, dan dokumen masalah pengurusan paspor itu bisa kita lihat di aplikasi imigrasi, di akun imigrasi yang ada di Instagram ataupun di Facebook dan di media sosial lainnya. Nah, misalkan teman-teman di daerah teman-teman tidak ada imigrasi daerah, itu bisa mengurus di imigrasi pusat nanti di Jakarta. Itu tidak sulit kok. Apalagi kalau teman-teman sudah memiliki komunikasi atau terhubung dengan pihak PT, agensi yang mendapat rekomendasi pemerintah untuk merekrut tenaga kerja, itu akan dibantu, dipermudah. Nah, langkah awal untuk bekerja ke luar negeri itu teman-teman, otomatis itu tadi paspor. Kemudian selanjutnya adalah kita harus download aplikasi Siap Kerja. Aplikasi Siap Kerja. Nah, kita bikin akun karena nanti ini akan dibutuhkan saat kita di Jakarta untuk verifikasi di kementerian dan juga di BP2MI untuk mendapatkan ID calon pekerja migran Indonesia, karena kita tidak bisa terbang ke luar negeri tanpa ada ID CPMI dan kartu EKTKLN ya. Itu nanti akan diurus di pusat. Nah, sebelum kita berangkat ke Jakarta, karena semua agensi, semua PT yang mendapatkan rekomendasi pemerintah untuk merekrut tenaga kerja itu berada di Jakarta dan sekitarnya, maka terlebih dahulu kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen pribadi. Misalnya KTP elektronik, kemudian KK, ijazah, sertifikat kalau ada, kemudian surat izin. Itu surat izin dari suami istri yang sudah berkeluarga atau dari orang tua atau wali yang masih bujang. Kemudian surat kesehatan ya, surat kesehatan. Ini sebagai awal, karena nanti di Jakarta kita juga tetap akan melakukan medical check up. Setiba di negara tujuan kita juga pasti akan di medical check up lagi. Nah, selain itu SKCK-LN, SKCK luar negeri, surat keterangan catatan kepolisian luar negeri, untuk ke luar negeri. Dan itu kita ambil prosesnya itu, pertama kita ke desa, kantor desa, ambil pengantar bahwa saya butuh pengantar untuk bikin SKCK-LN ke Polda. Nah, jadi karena SKCK-LN ini teman-teman yang bisa keluarkan itu hanya Polda ya. Jadi kita ke kantor desa, kemudian sudah itu mampir di Polsek. Di Polsek akan kita diarahkan untuk seluruh persyaratan untuk mengurus SKCK-LN. Itu hampir sama dengan SKCK pada umumnya ya di dalam negeri. Kemudian setelah itu kita sampai di Polres, ambil lagi rekomendasi. Jadi sampaikan ke Polsek dan Polres bahwa saya ini mau mengurus SKCK-LN di Polda. Nah, setelah dari Polres baru teman-teman ke Polda mengurus SKCK-LN. Itu prosesnya tidak susah teman-teman. Di Polda itu cuma butuh paling lama 5 menit lah sudah terbit SK. Yang penting dokumen dari desa, Polsek dan Polres itu sudah lengkap. Nah, itu untuk lebih jelasnya, karena saya tidak ingat juga, itu bisa teman-teman jalan-jalan ke Polres dulu atau ke Polsek, bertanya apa-apa saja syarat-syaratnya, nanti akan dipandu. Nah,
Jadi itu tadi paspor, dokumen pribadi, KTP, KK, ijazah, sertifikat, surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian tidak apa-apa bawa juga sertifikat vaksin kalau ada, itu minimal 2 ya, 2 kali vaksin, kemudian SKCK ya. Jadi itu yang kita. Nah, semua dokumen-dokumen ini itu saya sarankan ke teman-teman itu fotokopi memang minimal 8 rangkap atau 10 rangkap untuk memudahkan, dan foto itu cetak sebanyak-banyaknya. Foto 3x4, 4x6, kemudian 2x3, cetak paling tidak ya 10 lembar lah atau 20 lembar ya. Untuk memudahkan nanti saat teman-teman berada di Jakarta atau mungkin pada saat nanti sudah ditempatkan di luar negeri, di negara tujuan teman-teman. Karena biasanya karena kita kan kita tidak tahu daerah orang di daerah di Jakarta, jadi kita kadang-kadang masih kesulitan untuk mengurus hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele tapi kadang susah, apalagi kalau kita tinggalnya di perkotaan. Dan tentunya biayanya berbeda. Kalau kita di kampung masih lumayan murah. Nah, itu. Setelah itu setelah berkas itu lengkap, maka buka aplikasi Siap Kerja, kemudian koordinasi dengan pihak agensi atau PT yang akan menjadi fasilitator teman-teman untuk berangkat ke negara tujuan. Nah, setelah deal, maka teman-teman itu terlebih dahulu mendownload aplikasi Siap Kerjanya, kemudian membuat akun, kemudian setelah jadi akunnya, kemudian koordinasi ke pihak PT-nya bahwa sudah jadi aplikasi Siap Kerjanya. Setelah itu ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Jadi sebelum ke Polda, ke ibu kota provinsi, itu bagusnya teman-teman ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten terlebih dahulu, melapor bahwa teman-teman mau ke luar negeri, ke negara ini. Nanti itu akan dibuatkan akun, diverifikasi akunnya oleh admin Siap Kerja di daerah. Itu akan dikonekkan dengan aplikasi di kementerian, di pusat ya, dan ke BP2MI untuk nantinya itu mempermudah penerbitan ID CPMI teman-teman dan EKTKLN. Nah, setelah dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja, sudah diverifikasi dan sudah lolos, tidak ada kendala, maka teman-teman bisa berangkat ke Polda untuk mengurus SKCK. Nah, setelah SKCK-nya selesai, maka langkah selanjutnya Anda teman-teman flight atau terbang atau naik kapal laut ke Jakarta. Nah, ke Jakarta. Upayakan jaga kesehatan teman-teman, karena nanti di Jakarta teman-teman akan di medical check up. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka merokok, minum ya apalagi ya, dan saya harap tidak pernah memakai obat-obatan ya, karena itu pasti terdeteksi. Upayakan dikurangin dulu, kayak minum itu janganlah minum teman-teman, karena di negara manapun, di Indonesia saja itu tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang peminum. Apalagi kalau di luar negeri, kita itu disiplinnya sangat ketat. Orang di luar negeri kerja profesional. Makanya itu kita medical check up di Jakarta. Setelah tiba di negara tujuan, kita kembali di medical check up, dan akan ketahuan siapa perokok, siapa peminum, dan siapa pemakai. Nah, dan itu bisa berdampak fatal teman-teman. Kalau hasil medical check up, untung kalau masih di Jakarta, medical check up-nya negatif, maka tidak bisa flight. Tapi yang parah, ketika medical check up di Jakarta negatif, kemudian tiba di negara tujuan, medical check up kita adalah positif, nauzubillah. Itu yang bahaya teman. Otomatis kita akan dipulangkan oleh pihak perusahaan yang merekrut kita, karena kita ada riwayat. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak direkomendasikan untuk bekerja di luar negeri, apalagi di sektor industri. Misalnya sesak napas, asma akut, kemudian TBC ya, kemudian kanker, kemudian jantungan ya. Punya banyak lah, dan itu bisa teman-teman searching di Google untuk bisa mengukur diri teman-teman
apakah tidak ada riwayat-riwayat penyakit berat ya, dan tidak ada salahnya teman-teman untuk mencoba medical check up mandiri di daerah teman-teman, di lembaga medical check up yang ada untuk uji coba awal, untuk pemeriksaan awal apakah memang tidak ada penyakit-penyakit yang fatal yang bisa menghambat teman-teman untuk proses flight ke luar negeri menjadi tenaga kerja. Nah itu ada kayak Prodia, itu biayanya itu kalau nggak salah itu untuk medical check up itu kalau umum itu secara keseluruhan secara satu badan itu mungkin sekitar 2,5 juta teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ada uang ya nggak apa-apa nanti di Jakarta. Nah yang selanjutnya adalah biaya teman-teman. Biaya. Kalau saya berbagi ke teman-teman, kalau kita ke Saudi itu pengalaman saya dari kampung, karena saya itu teman-teman itu start benar-benar dari kampung. Itu dari kampung sampai tiba di Saudi, saya menetap di Jakarta mengurus administrasi selama 2 bulan. Jadi dari kampung ke provinsi ke Jakarta, kemudian 2 bulan di Jakarta mengurus administrasi pekerja migran Indonesia, kemudian fly ke Saudi dan sampai di kota Mekah di asrama, kalau di sini namanya Syarikah. Itu saya menghabiskan uang sekitar 35 juta teman-teman. Ya, 35 juta. Dan alhamdulillah dan saya berterima kasih kepada keluarga saya, istri saya, anak saya, orang tua saya, mertua saya, adik-adik saya, adik ipar saya, kemudian lago-lago saya itu, dan om tante dari mama bapak saya, dari mama dan istri saya. Terima kasih banyak telah mau mensupport saya sampai sejauh ini saya bisa berada di kota Mekah. Mereka berkontribusi besar terhadap saya dalam proses berangkat ke Saudi. Karena bicara masalah modal, saya sebenarnya di awal nggak ada sepersen pun uang, nggak ada teman-teman. Nah sementara untuk ke Saudi butuh paling tidak 35 juta. Tapi qadarullah, saya sampaikan ke istri bahwa saya yakin dengan janji Allah, siapa yang berikhtiar, siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan Allah, maka Allah akan mempermudah, Allah yang akan menolongnya. Salah satu jalannya adalah duha dan tahajud. Nah itu saya berbagi ke teman-teman, kita mengandalkan jalur langit ya. Kalau Allah berkehendak siapapun itu pasti tidak ada halangan. Jadi kita yakin kepada Allah. Nah di Jakarta 2 bulan mengurus, dapat di Jakarta itu medical check up, kemudian biometrik ya, untuk pengurusan visa. Biometrik itu sidik jari ya untuk pengurusan visa. Kemudian yang tahap akhir itu adalah OPP, orientasi pra pemberangkatan yang dilakukan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia. Nah di sini kita tetap harus ikuti prosedur teman-teman, karena ketat. Jangan sampai teman-teman mau seenaknya, tidak boleh, karena itu bisa menjadi penghambat, menjadi penyebab kita bisa dibatalkan juga berangkat ke luar negeri. Karena otomatis kan negara, pemerintah kita yang memberangkatkan warga negaranya itu yang benar-benar siap kerja dan mau patuh pada aturan negara sendiri dan juga patuh terhadap budaya dan aturan negara tujuan. Jadi pokoknya patuhlah ya, ikuti prosedur yang syah yang ada. Nah setiba di kota tujuan jadi saya itu sampai di Saudi itu habis 35 juta. Jadi itu bantuan sumbangnya dari teman, dari keluarga semua, setidaknya terkumpul 35 juta. Sampai di Saudi itu kita langsung dijemput oleh pihak PT Syarikah di bandara. Jadi kita dijemput kemudian dibawa ke asrama. Nah itu di asrama, setiba di asrama kami langsung istirahat dulu sehari, kemudian diberikan makanan dan diberikan uang saku. Itu uang sakunya, uang makan untuk sebulan di awal itu kalau di rupiah dia 300 SAR, kalau dirupiahkan sekitar 1.200.000 ya. Itu saya rasa lebih dari cukup. Nah setelah 1 hari di asrama istirahat, kita di medical check up ulang di klinik. Nah, ketika hasil medical check up-nya keluar negatif ya, bukan positif, negatif, bahwa tidak ada riwayat penyakit, tidak ada riwayat dan lain-lain tentang kesehatan, maka
pihak Syarika perusahaan itu memproses kita punya berkas. Itu kita menunggu lagi waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Hari ketiga baru kita dipanggil, di briefing, kemudian disuruh besoknya untuk masuk kerja, apakah itu masuk shift pagi, shift siang atau shift malam. Kalau saya alhamdulillah dapat shift pagi. Di sini kerja itu 8 jam. 8 jam sehari, 6 jam hari seminggu. Jadi teman-teman, nah gaji di sini itu bervariasi teman-teman. Jadi dari 1.500, 1.400, 1.500 sampai dengan 5.000. Jadi tergantung kita punya posisi. Jadi kita bersabar kerja, perlihatkan ke bos kita bahwa kita memang layak untuk diterima sebagai pekerja di tempat mereka. Nah di sini kita itu kontraknya per 2 tahun. Kalau di Saudi itu kerja per 2 tahun. Nanti di sini Syarika itu, PT itu perusahaan yang akan mengurus segala dokumen kita setelah di sini, seperti KTP, aplikasi Abser, atau per bank kita diuruskan ATM, nomor rekening dan lain-lain. Jadi itu teman-teman, nanti di lanjutan video ini saya saya ikutkan bagaimana cara melihat lowongan kerja yang ada di aplikasi Siap Kerja dan bagaimana cara mendaftar. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau tidak lengkap. Kalau ada kekurangan silakan WA saya di silakan messenger saya. Kalau butuh nomor WA, saya berbagi nomor WA, atau chat saya di YouTube, di Facebook, atau di Instagram, atau bisa langsung ke WA saya 0813 5533 9394. Nanti kita sharing-sharing tentang pengalaman untuk berangkat ke Arab Saudi. Jadi sekian dulu dari saya teman-teman. Saya Hidayat Ibrahim kembali, dan saya doakan kita semua sehat-sehat, kita semua selamat, kita pada selamat, dilancarkan segala urusan tak, dilancarkan segala usaha tak, yang sakit diangkat penyakitnya, dimudahkan rezeki kita, dilimpahkan berjuta karunia, berkah, hidayah, rahmat, taufik, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan disegerakan untuk menunaikan ibadah umroh dan haji bersama keluarga mulai tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, salam dari saya Hidayat Ibrahim, salam dari Kota Al Mukarramah, salam kami pekerja migran Indonesia, personal patient care di rumah sakit. Saya tunggu kita semua. Yuk merantau, kita cari pengalaman dan ilmu di tempat orang lain. Saya ini tahun 2024 udah 41 tahun teman-teman. Jadi alhamdulillah Allah bukakan saya jalan untuk datang di Kota Mekah untuk bisa mempermudah saya lebih dekat kepada Allah dengan cara banyak-banyak sholat, beribadah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Alhamdulillah wa syukrillah. Oke, saya tunggu kita semua di Arab Saudi. Salaman kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia mandiri, masyarakatnya juga hebat, masyarakatnya maju, masyarakatnya mandiri 2024. Terima kasih. Nah, baik, cara mencari lowongan kerja yang ada di aplikasi Siap Kerja teman-teman. Jadi caranya itu pastikan bahwa teman-teman sudah mendownload aplikasi Siap Kerja. Nah, setelah itu nanti teman-teman kalau akunnya sudah jadi, teman-teman itu bisa langsung masuk ke Karir Hub ya, ke Karir Hub. Nah, itu ada di atas Karir Hub. Kemudian itu kita tunggu prosesnya, proses loadingnya. Kita tunggu teman-teman. Sorry ini agak lambat karena jaringan di tempat saya ini lagi ada gangguan, tapi kita tetap semangat teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman bisa ikut mengembangkan karir, mengembangkan bakat, skill, kemampuan sumber daya manusia diri masing-masing untuk mencari peluang karir. Karena di tempat kerja itu kita bisa mendapatkan tidak hanya ilmu, tapi yang utama adalah pengalaman. Bukankah kita tahu bersama-sama teman-teman bahwa experience is the best teacher. Nah, setelah kita masuk di sini, maka kita scroll ke bawah teman-teman.
Kita scroll ke bawah, kita tunggu karena ini masih loading. Jadi sebentar. Setelah sudah begini awalnya tadi begini, maka klik yang garis 3 di sudut kanan ini ya. Klik itu, kemudian ada lowongan. Klik lowongan. Setelah itu lowongan, maka cari lowongan luar negeri. Scroll ke bawah teman-teman. Ini ada kerja ke Jepang. Kemudian ini lowongan kerja ke luar negeri. Nah, kalau yang di atas ini lowongan ke Jepang, ini program government to government, artinya pertukaran budaya tenaga kerja pelajar antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Nah, ini maksimal umur 30 tahun. Jadi di atas 30 tahun tidak bisa mendaftar di program ini, sama dengan ke Jerman, kemudian ke Korea mungkin kalau tidak salah. Jadi itu di bawah 30 tahun teman-teman. Nah, kalau kita masuk di sini yang ini lowongan kerja luar negeri, maka di sini akan muncul semua lowongan pekerjaan yang boleh dikatakan tidak ada pembatasan umur. Selama berkas Anda siap, paspor Anda siap, dan Anda mau mendaftar di lembaga pelatihan kerja yang ada atau di PT agensi yang ada yang terdaftar di aplikasi ini, maka Anda bisa untuk ke luar negeri. Nah, misalnya ini ada PT Sudinar Arta. Nah, Sudinar Arta ini membuka loker untuk 1100 plantation workers Saim Derby. Nah, coba kita klik. Ini gajinya adalah 1.500 sampai dengan 2.000 ringgit Malaysia. Nah, karena ini ke Malaysia, kita coba klik ini. Nah, itu akan muncul nanti. Nah, di sini ada 1.000. Di sini kita bisa baca deskripsi pekerjaan, memanen, membersihkan halaman ladang dan lain-lain. Ini kalau tidak salah pekerjaan ini untuk mungkin ini bisa saja ini adalah pekerjaan di kebun kelapa sawit. Nah, ini jenis kelamin laki-laki dan perempuan, rentang gaji 1.500 ringgit sampai dengan 2.000 ringgit Malaysia. Lowongan ini terbuka 4 orang, tersedia untuk laki-laki. Nah, 4 lowongan tersedia untuk laki-laki, tidak ada untuk perempuan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa-apa ini persyaratan khusus siap bekerja di perkebunan sawit Malaysia. Persyaratan umum SMP atau sederajat, usia 18 sampai dengan 40 tahun. Status sudah menikah atau belum menikah. Kondisi fisik non disabilitas atau disabilitas bisa diterima semua. Caranya itu masuk di sini, lamar sekarang. Coba kita lihat. Nah, ya kamu harus masuk dulu. Untuk ini bisa melamar ke lowongan ini, klik tombol masuk, buat akun untuk masuk atau membuat akun kamu. Nanti saja misalnya. Nanti jadi kalau kita klik ini lamar, jadi masuk ini kita pakai akun kita masuk, maka di situ nanti akan terdaftar syarat-syarat detailnya, nama alamat perusahaannya, nomor teleponnya, itu akan tercantum di sini nanti. Jadi teman-teman bisa apply ke situ. Nah, coba kita kembali ke lowongan yang lain. Kita coba cari apakah ada ke Saudi atau tidak. Nah, ini ada ke Taiwan, car gripper. Nah, coba kita klik ini ke Taiwan. Gajinya ini 20.000 Taiwan ya. Saya tidak tahu apa nama mata uang Thailand. 20.000. Nah, ini laki-laki 20.000, perempuan 25.000. Jadi kalau laki-laki ke Taiwan itu gajinya 20.000 teman-teman. Kalau perempuan 25.000. Kalaupun ada perbandingan mungkin selisih sedikit. Mungkin di sini 19.500 laki-laki dan perempuan mungkin 24.500. Nah, lowongan ini tersedia untuk laki-laki tidak ada, tetapi 33 lowongan tersedia untuk perempuan. Persyaratan khususnya apa? Ini KTP, KK, akte kelahiran, surat izin. Jadi ini surat izin ini kalau sudah berkeluarga harus ada izin dari suami atau istri yang dibuat di kantor desa. Kemudian itu ada ijazah, buku nikah, akta cerai, dan BPJS. Nah, BPJS ini bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki BPJS, itu bisa nanti dibantu oleh pihak agensi, pihak PT di Jakarta untuk mengurus ke BPJS pusat. Nah,
Persyaratan umum lainnya itu pendidikan minimal SMP atau sederajat. Tentang rentang usia 21 sampai 50 tahun, teman-teman. Jadi yang mau ke Taiwan itu bisa sampai usia 50 tahun. Nah, statusnya ini sama ya. Sama. Nanti kalau mau melamar ya tinggal klik ini lamar sekarang, dan di situ akan teman-teman dipandu oleh aplikasi untuk berhubungan atau tersambung ke pihak PT. Kita kembali. Kita coba cari misalnya teman-teman mau cari ke Saudi. Nah, coba kita cari ke Saudi ya. Kita coba klik ini, masukkan Saudi, mana ya, belum muncul. Nah, misalnya Saudi. Aduh, maaf teman-teman, dari ini jaringan Saudi Arabia. Nah, ini ya muncul Saudi Arabia, kita klik coba. Apakah ada lowongan ke Saudi Arabia? Nah, kita cari lowongan. Nah, kita klik cari lowongan. Apakah ada lowongan ke Saudi Arabia? Coba kita cari. Nah, ini ada ke Saudi, teman-teman. Jadi Ar-Rawad School Cleaner Worker. Jadi ada terbuka oleh pemerintah Saudi, itu membutuhkan tenaga kerja Ar-Rawad School Cleaner Worker. Jadi ini tukang bersih di sekolah, di madrasah, teman-teman. Gajinya itu 1.500. Nah, kalau kita rupiahkan, kalau 1 rial itu 4.000 kali 1.500 berarti sekitar berapa? 6 jutaan sebulan, teman-teman. Satu keberkahan kita kerja di Saudi itu kita mudah untuk beribadah ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nawawi. Apalagi kalau teman-teman mendapatkan job di kota Madinah atau di kota Mekah. Seperti saya, alhamdulillah wa syukurillah, saya mendapat kesempatan bekerja di kota Mekah, di rumah sakit di Mekah sebagai personal patient care assistant, dan alhamdulillah bisa mudah untuk menunaikan ibadah umroh. Nah itu teman-teman. Nah ini 1.500. Persyaratannya apa? Nah, coba kita klik. Nah, persyaratannya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan sama gajinya ya, 1.500. Nah, ini tidak ada untuk laki-laki. 2 orang tersedia untuk perempuan. Jadi ini tenaga kebersihan di sekolah, di madrasah. Persyaratan khusus enggak ada ya. Cuman persyaratan umumnya itu SMP dan sederajat, usia 20 sampai 40 tahun. Tapi pada umumnya itu teman-teman pasti dibutuhkan bukti sekolah, mungkin semacam ijazah kayak gitu. Mungkin ada teman-teman bertanya, apakah boleh ijazah paket? Ya boleh, karena di situ sederajat, SMP atau sederajat. KTP KK itu lumrah ya, pasti dibutuhkan. Nah ini sama teman-teman. Jadi kalau anda teman-teman mau lamar ya langsung lamar aja. Nanti di situ muncul alamat lengkap PT-nya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, sekadar tambahan informasi bahwa semua PT ini mayoritas itu ada di Jakarta, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau berarti harus siap ke Jakarta. Nah, pengalaman saya mengurus di birokrasi di Jakarta itu administrasi semua sampai kita fly ke Saudi itu butuh sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, kemudian Saudi ada juga drilling worker. Nah, apa itu drilling worker? Saya kurang tahu. Kita coba buka. Di Saudi Arabia ini ada beberapa provinsi, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman berpikir ke Makkah, ke Madinah. Enggak, belum tentu. Nanti di proses itu, nanti kan ini kan perusahaan yang kita merekrut kita itu di Saudi, itu tentunya memiliki banyak kantor-kantor cabang, perusahaan cabang. Jadi di mana yang kosong kita ditempatkan di situ. Bisa saja di Mekah, di Madinah, di Yanbu, di Taif, di Jeddah, dan di Dammam, di mana pokoknya kita siaplah untuk menerima penempatan dimanapun itu kalau teman-teman. Nah ini dalam deskripsi pekerjaan. A drilling worker is a professional involved in the drilling industry. Jadi ini di perusahaan industri ya, which encompass various activities related to boring holes or well in the earth subsurface for various purpose. Jadi kita ini kerja di perusahaan industri, teman-teman. Nah, pekerjaan tugasnya apa itu? Ini driller, kemudian drilling supervisor, roadneck, kemudian derrick hand, kemudian mud engineer, kemudian geologis atau geotechnical engineer, kemudian toolfuser, kemudian HSE, health safety and
environment. Jadi ini banyak ya, banyak posisi di sini. Nah, gajinya itu luar biasa gajinya teman-teman. Jadi gajinya ini 3.000 real. 3.000 real itu setara dengan 12 juta sebulan. Masya Allah tabarakallah. Itu. Jadi kalau laki-laki ya, kalau perempuan lebih tinggi lagi karena perempuan kan ada tunjangan tambahan. Jadi 3.500 dia. Jadi ini ya, tapi untuk saat ini lowongan ini tersedia hanya untuk 2 laki-laki. Persyaratan khusus seperti biasa kayak begini, paspor ya, itu paspor ya harus ada. Nah, biaya mengurus paspor di imigrasi itu cuma 370 ribuan ya. Jadi teman-teman cukup siapkan 400 ribu, nanti bayarnya di kantor pos atau ada yang direferensikan oleh pihak imigrasi, membayarnya di situ. Setelah itu bawa resi pembayaran ke imigrasi lagi dan disuruh menunggu 1-2 hari untuk paspornya keluar teman-teman. Jadi tidak ribet kok. Persyaratan khusus KK, KTP, ijazah, buku nikah, surat izin, paspor, dan surat sehat. Nah, surat sehat ini kalau sekarang mungkin udah ndak pakai lagi sertifikat vaksin kayaknya. Kalau sekarang udah kan COVID udah reda. Jadi cuma surat keterangan sehat aja dari puskesmas yang kita bisa bawa sebagai bukti. Karena nanti di Jakarta itu kita juga akan dilakukan medical check up lagi. Jadi medical check up ini bisa dilakukan di klinik yang mendapatkan kerjasama atau rekomendasi dari pemerintah dan PT tempat kita berproses teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi ada enggak tujuan Saudi. Jadi di sini banyak, hampir semua negara ada. Ke Australia kayaknya juga ada, tapi saya belum pernah lihat. Ke Amerika ada, ke Kanada juga ada. Jadi teman-teman tinggal melihat saja. Selain di aplikasi Siap Kerja ini, teman-teman juga bisa buka link atau aplikasi atau akun Instagram, Facebook BP2MI pusat ya. Nah, itu drilling. Kemudian ada juga ini Arrowat Schools Kamis. Oh, jadi ini sama ini di madrasah kerja. Kemudian ada ini perawat. Saudi Arabia perawat. Gaji perawat di Saudi itu 3.300 teman-teman. Jadi ada perawat, kemudian ini ada masih sekolah sama banyak kebutuhan sekolah saya lihat ini. Kemudian kitchen worker, shawarma restoran. Shawarma itu kalau hampir sama dengan kebab, ya, hampir sama dengan kebab. Jadi ini kita kerja di di restoran ya, fast food, hanya makanan siap saji. Nah ini kitchen worker. Jadi kitchen worker itu banyak posisinya teman-teman. Ada chef, ada asisten chef, ada juru masak, ada pokoknya banyak adalah. Mungkin juga termasuk kalau di kitchen itu tenaga cuci piring kayak gitu ya. Ya tenaga kebersihan ada pasti. Kemudian di Saudi juga ada food and beverage counter worker. Nah, ini 2.300. Kemudian ada lagi Mistaka Coffee Shop. Nah, ini di warkop ini kerja. Nah, jadi teman-teman yang punya sertifikat atau pengalaman lebih mudah pasti kalau. Nah, segitu dulu teman-teman informasi tentang mencari peluang kerja di aplikasi pekerja dengan tujuan ke luar negeri ataupun dalam negeri. Teman-teman bisa buka aplikasi pekerja ini atau aplikasi akun Instagram, Facebook, YouTube Badan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat, mari kita hadapi 2024 dengan optimis yang tinggi dan kerja keras yang baik untuk menata hidup yang lebih baik ke depan, khususnya bagi generasi kita, anak-anak kita. Kalau di Indonesia susah mendapatkan pekerjaan, yuk kita ke luar negeri. Luar negeri banyak. Sekarang itu yang jor-joran itu adalah Australia teman-teman. Di Australia itu gaji kerja di Australia itu per minggu 7 juta karena di sana itu sistem gajiannya per minggu per 2 minggu. Seminggu itu paling tidak gajinya itu 7 juta teman-teman kalau di Australia. Cuman kalau Australia prosesnya agak lebih berat dia karena kita harus punya sertifikat TOEFL atau IELTS itu 4,5, kemudian hanya pasti bahasa Inggris dan punya bank statement atau tabungan di bank minimal itu sekitar 70 juta. Oke, tetap semangat, mari kita menyongsong 2024
untuk menjadi manusia lebih kreatif, lebih bermanfaat, lebih berdaya saing, bermutu untuk mendukung Indonesia lebih maju. Salam dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.